Pak Sukirman ini sudah berpasangan dengan incumbent bernama Fadia Arafik ya, Bupati Pekalongan sebelumnya. Golkar dan PKB sudah sepakat mengusung satu paket, satu pasang. Ya, saat ini. Bu Fadia dan Pak Sukirman. Ya, saya sesungguhnya memang sudah cukup mengenal dengan Ibu Fadia Arafik sebagai Bupati incumbent sejak beliau pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan. Bisa terkonfirmasi juga. Artinya kemudian Pak Bambang Pacul memberikan jaminan atau notifikasi kepada partai-partai, udahlah untuk yang Kabupaten Pekalongan diikhlaskan saja ke Sukirman. Anda sudah berpakaian baju batik warna hijau dan kuning. Kombinasi ya? Kombinasi. Melambangkan partai PKB dan Golkar. Iya. Selain PKB dan Golkar yang sudah sepakat mengusung Anda sih? Iya, jadi secara politik sesungguhnya PKB dan Golkar clear. Beberapa perjalanan kemarin kita mendapatkan surat serupa dari Nasdem, lalu kemudian dari Perindo, dari PAN. Welcome Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya, Mamdo Adi Prianto, reporter Tribun Jateng. Kabupaten Pekalongan merupakan satu daerah yang besok akan mengadakan kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 atau pilkada ya, di 2024 November mendatang. Bakal calon bupati dan wakil bupati Pekalongan. Saat ini sudah bermunculan beberapa figur. Namun sepertinya hanya sedikit dibandingkan daerah lain ya. Karena mungkin petahana kembali lagi berkompetisi. Saat ini saya sedang bersama bakal calon wakil bupati Pekalongan. Dia adalah Bapak Haji Sukirman SSM Hum. Selamat pagi Pak Kirman. Ya, selamat pagi Mas Mamdo dan seluruh pemirsa dari Tribun yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ke studio Tribun. Iya, makasih, saya juga diundang, terima kasih. Iya. Untuk warga Jawa Tengah, mungkin tidak asing dengan beliau. Bapak Haji Sukirman SSM Hum ini adalah sebelumnya, saat ini juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah. Sudah kenyang di legislatif, kemudian ingin ke eksekutif sebagai bakal calon wakil Bupati Pekalongan. Namun ada yang menarik di sini, Tribuners. Di Pekalongan, PKB menduduki sekitar belasan ya, maksudnya ini peringkat pertama di legislatif anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Hanya saja Pak Sukirman ini memilih menjadi bakal calon wakil. Menarik. Kita langsung ngobrol saja dengan beliau. Betul seperti itu Pak Sukirman? Ya, jadi Mas Mamdo, kursi PKB itu 14 ya? Iya, sebagai DPRD Kabupaten Pekalongan. DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai pemenang utama. Tapi memang ada penurunan dari 15 ke 14 sejak pemilu 2019 kita 15, terus 14 ini 2024 kita turun jadi satu kursi menjadi 14. Perjalanan saya ke sana sesungguhnya sudah banyak ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan sebelum kita mengikuti pemilihan legislatif dan seterusnya. Jadi itu kacamata idealismenya seperti itu. Masyarakat kepingin bahwa PKB ini mempunyai bupati yang sudah banyak berkiprah, kemudian sudah banyak berjuang bersama-sama masyarakat Kabupaten Pekalongan. Nah, memang salah satu figur yang mencoba didorong itu adalah saya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Pekalongan, Pemalang, Batang, dan Kota Pekalongan dengan basis utama adalah Kabupaten Pekalongan. Selain memang saya besar di situ, sampai paling tidak SMA, tanah kelahiran saya di situ dan seterusnya. Nah, disitulah kemudian akhirnya nggak tahu ini perjalanan politik yang seperti ini gitu, kita juga nggak paham.
Kemudian di pemilu 2024 saya nyalon DPR RI, kemudian belum beruntung. Masih belum rezeki. Ya kalah lah ya begitu ya. Dapat dikatakan seperti itu. Dan banyak pihak yang kemudian nggak percaya, kok bisa sih kalah dan seterusnya. Ya sudah, kalah, nggak perlu berapologi begitu kan. Nah terus dalam sebuah kesempatan saya sesungguhnya memang sudah cukup mengenal dengan Ibu Fadia Ar-Rafiq sebagai Bupati incumbent sejak beliau pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan di pilkada. Udah lama ya? Di pilkada sebelumnya. Lalu kemudian di pemilu 2019 beliau nyalon sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, cuma nggak terpilih. Lalu kemudian di pilkada 2020 kemudian beliau nyalon bupati dan ternyata terpilih gitu. Dan saat itu memang mengalahkan PKB. Ya. Mengalahkan PKB incumbent Pak Asip waktu itu ya. Kita cukup kaget dengan kekalahan yang cukup telak juga begitu. Ya sudah, itu takdir ya. Takdir politik seperti itu. Meskipun itu memang kesalahan dari PKB. PKB kurang konsolidasi, PKB ketika berkuasa tidak memberikan manfaat yang mungkin baik kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah luntur kepercayaannya. Maka kemudian ketika ada kompetitor yang secara kapabilitas kemudian memenuhi syarat, akhirnya kita kalah, gitu kan? Nah dari situ kemudian saya cukup akrab dengan beliau, kemudian saling bekerja sama juga karena saya wakil dari Pekalongan, otomatis kita juga bekerja sama dalam hal pembangunan ya dengan Ibu Fadia. Artinya memang sudah ketemu nih chemistry-nya begitu kan. Pembangunan, program-program yang ada di pemerintah provinsi banyak kita bawa ke Kabupaten Pekalongan yang tentu itu atas koordinasi dan kebijakan dari Bupati. Itu. Nah, jalan itulah kalau kemudian setelah selesai pemilu memang ada satu hal yang kemudian kita berkomunikasi karena sama-sama kemudian update tentang hasil pemilu di 2024. Itu gitu. Pemilu legislatif ya? Pemilu legislatif ya. Okay. Kita update, saling bertukar pengalaman dan seterusnya. Nah dari situ selesai, ya sudah kita belum punya rencana apa-apa berdua ini. Namun kemudian pada perjalanan berikutnya ternyata timnya Ibu Fadia melakukan pemantapan atau merencanakan bahwa beliau ini akan maju lagi, mana kira-kira partai yang akan diajak koalisi dan seterusnya. Kemudian dari tim Ibu Fadia ini mengirim utusan ke Gus Yusuf untuk mengajak PKB berkoalisi. Oke, Gus Yusuf Ketua DPW PKB Jateng. Ketua DPW PKB Jateng. Memang waktu itu agak saling menjaga. Jadi Ibu Fadia sebagai Ketua DPD Golkar di Kabupaten Pekalongan pun menaruh hormat dan respek kepada PKB karena PKB sebagai pemenang. Jadi sangat berhati-hati ketika kemudian menawarkan posisi wakil. Oh, baik. Nah, bahkan pada saat ngajak berkoalisi pun sangat berhati-hati beliau karena respek sebagai pemenang, respek sebagai partai besar yang memang menang di Kabupaten Pekalongan. Betul. Golkar sangat berhati-hati pada saat itu. Disitulah justru kita menaruh hormat kembali kepada Ibu Fadia sebagai Bupati incumbent dan Ketua DPD Golkar bahwa tidak menang-menangan ini, begitu sebagai kapasitasnya sebagai seorang politisi tidak menang-menangan. Meskipun Golkar juga bisa nyalon sendiri mengusung tanpa koalisi. Gitu, dengan 9 kursinya itu. Tapi menawarkan kemudian koalisi, lalu perkembangan berikutnya jika koalisi ini bisa diteruskan, PKB dikasih slot wakil, begitu. Saat itu langsung setuju Gus Yusuf? Gus Yusuf saat itu mempertimbangkan banyak hal, lalu kemudian dipandang bahwa untuk menjaga harmonisasi di daerah dan seterusnya, kemudian dalam tanda kutip memang di politik itu ada sisi idealis,
sisi kemudian realistis. Nah, kemudian kita memandang mengambil sisi realistis. Realistis. Realistisnya apa? Realistisnya karena incumbent, lalu suasana kebatinan Pilpres ini juga masih terasa, begitu kan? Artinya kekuatan Pilpres di level pusat, lalu kemudian sampai ke tingkat bawah ini masih berpengaruh terasa, di daerah. berpengaruh di daerah, maka kita mengambil posisi yang realistis itu. Maka diterimalah penawaran dari Golkar ini menjadi wakil begitu. Nah, siapa figurnya? Ya tentu saja masih kita timbang-timbang lagi kan. Oh, saat itu belum ketemu. Belum Meskipun ketemu. Anda sudah berkomunikasi Ya, akrab. sudah lama dengan ya. Bu Fadia. Ya. Tribuners, Pak Sukirman ini sudah berpasangan dengan incumbent bernama Fadia Arafik ya, Bupati Pekalongan sebelumnya. Kalau Bupati Pekalongan sebelumnya, Bu Fadia Arafik ini adalah Ketua Golkar Kabupaten Pekalongan. Berarti ini DPD Golkar dan PKB sudah sepakat mengusung satu paket, satu pasang. Ya, saat ini. Bu Fadia dan Pak Sukirman. Ya. Seperti itu. Ya, saat ini jadi dari proses yang cukup singkat tetapi banyak pertimbangan itu, kemudian kita mengambil satu posisi, ya sudah, kita berkoalisi, lalu kemudian wakil dari PKB, Ibu Fadia maju, nah tinggal kita menggodok di internalnya sampai pada kemudian mengerucut nama saya, kemudian mendapatkan izin restu dari Gus Yusuf, lalu kemudian dilaporkan ke DPP PKB dan DPP PKB kemudian ACC begitu. Itu secara politik clear. Itu seberapa lama Gus Yusuf mempertimbangkan penawaran itu ya? Ya, tidak terlalu lama juga karena setelah itu Golkar cukup agresif untuk melakukan pendekatan kepada PKB. Sementara kita melihat peta di lapangan juga partai-partai politik lain juga sebenarnya ada hasrat juga untuk mewakili Ibu Fadia ini begitu. Ya pastilah ya. Ada hasrat untuk mendampingi PDI yang memang kemudian dalam hal ini sempat kenceng untuk mencalonkan diri pun sebenarnya di sisi lain dia juga bersayap untuk menempatkan kadernya sebagai wakil. Lalu kemudian Partai Amanat Nasional, kemudian macam-macam P3 bahkan PSI pun begitu. Ya wajarlah karena Ibu Fadia incumbent, kekuasaannya masih cukup komplit dan seterusnya, ini menjadi kekuatan yang menarik untuk berkoalisi dan kira-kira begitu. Nah, Anda tahu alasan kenapa Anda dipilih oleh Gus Yusuf untuk maju di Pilkada Kabupaten Pekalongan? Praktis Anda kan sebagai anggota DPRD provinsi ya, anggota DPD provinsi terus kemudian jadi wakil. Orang anggap, loh ini kan turun ini levelnya ini. Respon Anda seperti apa? Ya, tadi sekali lagi ini adalah realistis. Secara pribadi saya pun tidak boleh hilang di dalam peredaran politik. Harus tetap masuk di dalam orbit, ya kan? Orbit aktivitas politik yang strategis begitu. Itu harus diakui, harus jujur seperti itu dari diri sendiri sebagai kader partai, sebagai sekretaris PKB Jawa Tengah. Nah, kalau Gus Yusuf sendiri tentu saja mempertimbangkan satu dari sisi elektoral, kapasitas saya di sana itu mampu mendongkrak juga posisi Ibu Fadia. Saya yakin Ibu Fadia juga mempertimbangkan itu begitu. Memang muncul beberapa kader seperti saya, lalu kemudian Pak Bisri Rompli yang kemudian mantan anggota DPR RI, kemudian Pak Asip sendiri. Ya, ini diantaranya tiga ini. Ada juga Bu Hindun, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Tapi kemudian setelah ditimbang Pak Asip sebagai kapasitas anggota DPC dan mantan Bupati agak enggan, lalu kemudian Pak Bisri sudah ditawari Gus Yusuf dalam posisi yang tinggi sebenarnya, yaitu sebelum kita berkoalisi dengan Golkar, Pak Bisri kita tawari dulu, Pak Bisri punya rencana apa terkait dengan Pilkada di Kabupaten Pekalongan, apakah mau maju sendiri sebagai Bupati atau seperti apa. Tapi ternyata Pak Bisri menyerahkan sepenuhnya kepada Gus Yusuf, begitu. Ya sudah, akhirnya saya yang didorong maju dari sisi pertimbangan elektoral dan kemanfaatan partai ke depan. Saya dianggap kemudian berpengalaman di dalam pemerintahan, di DPRD terutama, kemudian akan mampu memberikan supporting yang lebih bagus lagi untuk pemerintah Kabupaten Pekalongan dan mengambil manfaat dari pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk kepentingan
tentu saja PKB, lalu konstituen kita dalam hal ini NU, begitu, dan tentu saja seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Nah, kalau pertimbangan dari Ibu Fadia tentu saja itu tadi elektoral, lalu kemudian yang bisa diterima oleh semua pihak, tentu saja dalam hal ini kapasitas saya, gitu. Gitu. Anda sudah berpakaian baju batik warna hijau dan kuning. Kombinasi ya? Kombinasi. Melambangkan partai PKB dan Golkar. Iya. Selain PKB dan Golkar yang sudah sepakat mengusung Anda sih? Iya, jadi secara politik sesungguhnya PKB dan Golkar clear. PKB sudah mengeluarkan surat tugas juga, satu pasangan, begitu. Saya dengan Ibu Fadia, surat tugas yang namanya Rekom pertama berdasarkan peraturan partai nomor 10 tahun 2024 tentang pilkada. Nah, itu memang sebelum menuju pendaftaran memang ada surat tugas pertama, dan alhamdulillah PKB sudah mengeluarkan itu. Clear ya? Clear. Okay. Golkar juga demikian. Beberapa perjalanan kemarin kita mendapatkan surat serupa dari Nasdem, lalu kemudian dari Perindo, dari PAN, begitu. Lalu pendekatan upaya-upaya politik itu yang hari ini sudah clear namun belum hitam di atas putih adalah dari Gerindra, kemudian P3 dan praktis PDI Perjuangan. 3 partai itu belum? 3 partai itu sudah clear secara politik, komunikasi politiknya clear, kemudian komitmen-komitmen ke depannya maupun komitmen jangka pendeknya juga sudah clear. Nah, tinggal administrasi politik. Artinya pasangan Fadia Sukirman melawan kota kosong nantinya? Sebenarnya secara alamiah kita mengarah ke sana juga, begitu kan? Ya, karena sekali lagi pertimbangan kita satu, ya tentu saja kita pengen menang, begitu. Bukan pengen menang dengan mudah, tapi pengen menang tanpa kira-kira membelah masyarakat secara drastis. Karena pilkada ini kan sesungguhnya partai-partai politik hari ini mempunyai keprihatinan yang sama agar proses pilkada ini di tengah liberalisasi politik yang sangat luar biasa, transaksional yang luar biasa, ini mencoba nanti ke depan itu akan kita evaluasi supaya transaksionalnya berkurang, lalu kemudian pembelahan di akar rumput juga tidak terjadi dan seterusnya. Ini bagaimana itu formulanya. Maka kita mencoba kalau calon tunggal itu kan setidaknya efisiensi anggaran. Ya. Lalu kemudian gesekan juga akan berkurang. Kasihan hari ini masyarakat, lalu kemudian birokrasi umpamanya, kepala-kepala desa, lalu macam-macam ya yang kira-kira nanti pasti akan ditarik oleh masing-masing kandidat kalau kemudian itu tidak satu pasang. Gitu. Jadi itu aja sebenarnya konteksnya agar tidak terjadi pembelahan di masyarakat yang begitu drastis. 3 partai itu peluangnya seperti apa saat ini? Ya, proses politiknya. P3 clear ya, kita sih tidak bisa menjamin 100%. Gitu ya. Tetapi saya juga mengikuti proses itu, dialog dengan berbagai tingkatan. Kalau misalnya Gerindra di level Jawa Tengah, itu sudah ketemu Pak Daryono. Pak Daryono juga Ketua Gerindra Jawa Tengah sudah menitipkan agar Gerindra mendapatkan perhatian khusus di Kabupaten Pekalongan nantinya. Lalu kemudian P3 juga demikian. Ya rata-rata di DPRD di level Jawa Tengah ini sudah saling memahami begitu. Nah, ada cukup yang menarik juga dari Pak Bambang Pacul. Ya ini yang maju adalah sekretaris PKB Jawa Tengah dalam hal ini struktur. Pak Pacul itu kan sangat mengedepankan kader-kader partai ya dibandingkan kemudian yang maju ini misalnya yang belum memang berpengalaman di dalam politik. Kan banyak nih calon-calon hari ini yang kemudian pengusaha, kemudian mencoba membeli partai dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak kita inginkan, termasuk Pak Bambang Pacul ini. Nah, bisa terkonfirmasi juga. Artinya kemudian Pak Bambang Pacul memberikan jaminan atau notifikasi kepada partai-partai, udahlah untuk yang Kabupaten Pekalongan diikhlaskan saja ke
Sukirman, kira-kira begitu. Oh, iya, sudah iya, lisan seperti itu ya? Ya, sudah lisan seperti itu. Tinggal ini terkonfirmasi di beberapa partai politik. Ini sudah lampu hijau atau masih lampu oranye ya? Kira-kira Lampu hijau itu saya lampu kira. hijau ya? Iya, lampu hijau. Kita juga sudah sowan ke Pak Bambang Pacul menyatakan hal yang sama begitu. Hanya memang kan dinamika pasti ada ya. Betul. Di internal PDI, di internal Gerindra, di internal P3. Pasti mereka sedang berusaha untuk mengatasi persoalan internal dinamika ini. Dan itu tidak terlalu rumit saya kira. Oke. Anda menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berapa periode? Saya 3 periode sejak 2009. 3 periode ya? Masih di dapil yang sama, 2014 dan 2024. 2024. Kemudian jadi pimpinan DPRD Provinsi? 2019, 2014, 2019. Jadi pimpinan DPRD Provinsi 2 periode. Di periode 2014 dan 2019. Artinya ini adalah pengalaman pertama Anda di eksekutif? Ya, bisa dikatakan sih seperti itu sesungguhnya. Iya. Ya mungkin ini jalan yang ketika masyarakat mendambakan saya segera di eksekutif dan seterusnya. Jadi dalam setiap perhelatan pilkada yang secara langsung mulai sejak 2020 itu saya selalu didorong-dorong begitu. Mulai sejak 2015, 2020 saya selalu didorong-dorong. Tetapi kita tentu saja ini kan penugasan partai ya, harus ada kepatuhan-kepatuhan. Anggota legislatif atau legislator di dapil termasuk Pekalongan ya, Kabupaten Pekalongan. Anda pastinya sudah memahami problematika di sana. Menurut Anda apa yang masih harus digenjot lagi dari Kabupaten Pekalongan itu? Ya, dari sebenarnya sama seperti daerah-daerah lain, yaitu pendidikan. Dan kemudian kemiskinan. Kalau kesehatan, Ibu Fadia punya gebrakan yang cukup bagus, yang ini memang menjadi daya tarik PKB juga untuk bergabung, yaitu adalah pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan, hanya cukup dengan menunjukkan KTP saja. Baik. Jadi birokrasinya tidak terlalu berbelit-belit. Dan kemudian dalam periode yang 1 tahun terakhir ini, tidak hanya yang sakit di Pekalongan, umpamanya saya atau ada satu warga Kabupaten Pekalongan yang tiba-tiba harus berobat di Semarang karena sakit gitu. Nah, ini juga tagihannya bisa langsung diajukan ke pemerintah kabupaten. Hanya menunjukkan KTP. Hanya menunjukkan KTP. Jadi tidak harus posisi rumah sakit yang ada di Kabupaten Pekalongan. Itu satu keunggulan. Nah, problem lainnya memang sama seperti di Provinsi Jawa Tengah, problem kemiskinan memang yang masih cukup tinggi, meskipun tidak kemiskinan ekstrim ya di Kabupaten Pekalongan. Ini satu keberhasilan juga yang harus kita dorong itu. Lalu kemudian pendidikan. Jadi kita akan mengubah mindset masyarakat Kabupaten Pekalongan. Masyarakat Kabupaten Pekalongan itu dari sisi kreativitas ekonomi cukup lumayan baik. Karena dia ada kerajinan, ada UMKM yang cukup tinggi, batik, lalu kemudian kain kasa, lalu kemudian serabut kelapa, macam-macam. Juga daya juang wira swastanya juga tinggi, pinginnya itu semua berdagang dan seterusnya. Memang kemudian mindset apa sih? Mindset yang sebenarnya ini sejak zaman saya kecil ada di Kabupaten Pekalongan itu banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian mewarisi ilmu usahanya kepada anaknya tanpa didampingi oleh pendidikan formal. Jadi boleh dikatakan beginilah singkatnya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi deh kalau kemudian akhirnya hanya nganggur, lebih baik usaha saja. Gitu. Artinya jiwa entrepreneurnya tinggi. Jiwa entrepreneurnya tinggi, tetapi kalau tidak didampingi pendidikan formal kan juga cukup repot ya. Karena itu kapasitas intelektual, kapasitas pemahaman dari seorang figur, pembangunan sumber daya manusia kan salah satunya ukurannya pendidikan. Nah, itu yang akan kita dorong. Pak Kirman, Anda mengatakan bahwa jiwa entrepreneur di Kabupaten Pekalongan tinggi, namun tidak dipenuhi atau tidak difasilitasi ya dengan pendidikan formal dipenuhi itu. Artinya pendidikan formal tetap penting bagi mereka jiwa-jiwa entrepreneur. Oh iya dong. Iya, itu basis dasar pembangunan sumber daya manusia itu di bidang pendidikan ya. Jadi sangat penting terampil apapun seorang entrepreneur
kemudian bisa menghasilkan produk-produk unggulan dan bisa menghasilkan ekonomi yang tinggi gitu, menghasilkan pendapatan yang untuk menopang keluarganya, kemudian masyarakat luas dan seterusnya itu tinggi. Tapi kalau tanpa pendidikan yang jelas ya ini harus mindset ini harus diubah begitu ya. Karena dari pendidikan itu kemudian sebenarnya akan semakin mendorong jiwa entrepreneurnya itu lebih bagus, membuka jaringan yang luas. Kemudian dalam tanda kutip dalam berdagang hitung-hitungannya juga kemudian tidak gampang kemudian dibohongi pihak lain dan seterusnya. Nah, itu memang tapi masa-masa silam ya dari Kabupaten Pekalongan yang sedikit banyak mulai terkikis dan hari ini tentu kesadaran untuk sekolah ya cukup tinggi. Gitu, cukup tinggi. Tinggal kita melengkapi fasilitas-fasilitas sekolahan ya harus bekerja sama juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Baru-baru ini kita juga lagi mendorong kepada pemerintah provinsi untuk membangun sekolah-sekolah baru untuk menjawab kebutuhan rekrutmen siswa baru pada saat PPDB yang kemarin sering mengalami masalah di dalam setiap tahun ajaran baru begitu. Nah, sama seperti halnya pemerintah Kabupaten Pekalongan, baik itu pendidikan negeri maupun pendidikan swasta ini kita dorong titik tekannya di sana. Apalagi memang mandatori undang-undang jelaskan 20% APBD itu masuk kepada dunia pendidikan ini. Artinya sudah on the track ya kebijakannya ini, menciptakan wirausaha yang baru ya. Artinya ini tanda petik tidak begitu dibutuhkan lapangan kerja, penambahan lapangan kerja. Ya, kalau lapangan kerja tetap ya, paling tidak keterampilan yang dimiliki oleh para wira swasta di Pekalongan ini. Jadi keterampilan cara menjajakan dagangannya dan seterusnya. Ini juga tugas pemerintah, melatih mereka dan seterusnya. Kemudian lapangan kerja baru apa? Ya kemudian misalnya di tetangga sebelah ada kawasan industri, ya tentu saja ini juga kewajiban kita untuk menyalurkan ke sana tenaga-tenaga di lingkungan kawasan industri Batang umpamanya, kan Pekalongan juga dekat ini. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton saja umpamanya semacam itu. Nah, untuk menuju ke sana harus ada keterampilan-keterampilan. Prinsip pembukaan lapangan-lapangan kerja terus dilakukan selain kemudian merangkul pihak-pihak swasta, kemudian pengusaha-pengusaha batik, pengusaha-pengusaha kain-kain, pengusaha-pengusaha konveksi, celana jin dan seterusnya, itu terus kita dorong untuk membuka ruang usaha yang seluas-luasnya. Nah, tinggal memang pemerintah ini memfasilitasi keterampilan yang lebih maju lagi. Misalnya pelatihan komputer grafis, desain grafis dan seterusnya untuk menciptakan desain-desain baju yang bagus, desain-desain celana jeans yang bagus dan seterusnya. Nah, ini harus ditingkatkan oleh pemerintah. Lalu kemudian pemasarannya. Banyak juga karena masyarakat Kabupaten Pekalongan yang hanya mendapatkan order dari pengusaha besar, mungkin di Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu kemudian dari Kudus, dari Solo dan seterusnya. Jadi dia hanya mendapatkan order belaka, bukan usaha sendiri. Mendapatkan order lalu dikirim mereka, kita ya boleh dikatakan dalam tanda kutip buruh, begitu ya. Nah, kemampuan inilah yang harus diolah oleh pemerintah supaya dia punya pasar sendiri. Lalu kemudian permodalannya mana? Permodalannya nanti pemerintah juga membuka ruang, ada Bank Jateng, ada BPR PKK dan seterusnya. Gitu. Ini ada semacam mungkin isapan jempol ya, bukan fakta. Bupati Pekalongan itu tidak kuat bertahan 2 kali periode. Petahana itu tidak bisa mencalonkan lagi, banyak gagalnya. Dilihat dari riwayat-riwayat bupati sebelumnya juga pun seperti itu. Komentar Anda seperti apa, Pak? Ya itu mitos ya. Mitos ya? Ya itu mitos, memang banyak disebut. Ya banyak juga tokoh kiai yang jangan sekali-kali melawan kehendak mitos ini. Tetapi ya kita berpasrah ya. Mitos itu kemarin misalnya kayak pengalaman bupati
kita, Pak Asip. Pak Asip Kolbi ya. Pak Asip Kolbi incumbent yang kemudian kalah. Hanya bertahan 1 periode. Hanya bertahan 1 periode, maka itu menjadi mitos yang berkepanjangan. Tetapi sesungguhnya kalau kita introspeksi adalah ya tentu saja kerja kita yang nggak maksimal, kepercayaan masyarakat yang tumbuh itu tidak mampu kita jaga. Lalu kemudian ketika ada kompetitor yang menawarkan solusi-solusi alternatif, masyarakat hari ini cukup cerdas untuk tidak mengulang kemudian kesalahan yang sama dengan memilih bupati yang sama. Itu aja sesungguhnya. Itu harus disadari itu. Maka ya boleh dikatakan kalau kemudian kita mengarah kepada calon tunggal dan seterusnya, ya boleh dikatakan kita untuk menyemangati diri bahwa kita ini akan memperbarui hal-hal yang hari ini pemerintah belum melakukan. Masih ada kekurangan-kekurangan yang akan kita teruskan ke depan. Bukan untuk menghindari mitos itu ya. Untuk menghindari mitos begitu. Itu kira-kira. Baik, Pak Sukirman ini juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah. Dan 35 kabupaten kota di Jawa Tengah juga akan menyelenggarakan pilkada. Kita ingin tahu nih spill daerah-daerah yang beberapa calon yang diusung oleh PKB. Iya. Ya memang ini proses yang sangat pusing ya. Satu pilkada aja. Kan kita sebenarnya udah punya pengalaman 15 kabupaten kota, lalu 7 gitu di periode belum yang tidak serentak ya. Yang tidak serentak. Serentaknya hanya 7, 15 kalau nggak salah begitu. Ini juga pusing kan kita itu kan, itu bikin pusing. Nah, kenapa nggak tahu partai politik di pusat sana kemudian merumuskan undang-undang baru yang kemudian serentak? Ya mungkin ini untuk masa transisi ke depan, begitu boleh dikatakan. Nah, tetapi ini memang betul semua pusing. Tidak hanya PKB, partai-partai politik lainnya juga se-Indonesia loh, bayangkan. Pusing menentukan figur? Pusing menentukan figur. Kita 35 kabupaten kota. Dan hari ini kan introspeksinya partai politik itu boleh dikatakan belum siap di dalam memunculkan kader-kadernya untuk berkompetisi di dalam era politik yang sangat liberal, begitu. Ya contoh misalnya saya gitu kan, sebagai untuk pengalaman, kapasitas, kapabilitas dan seterusnya mungkin lengkap begitu. Betul. Akan tetapi untuk menembus liberalisasi politik, pasar bebas dan seterusnya kita tidak siap. Ini kader-kader ini kan yang kan memang harus terus dimunculkan. Artinya apa? Selain menyiapkan kader, sistemnya juga harus diubah, begitu, agar tidak menciptakan transaksional yang lebih. Karena ini berbahaya bagi masa depan bupati terpilih yang akan datang itu misalnya, atau masa depan Republik ini juga. Karena kalau udah transaksional, pasti bagaimana kemudian prosesnya akan menuju hal-hal yang kira-kira pengembalian modal dan seterusnya itu tadi. Nah, ini berbahaya. Di samping itu memang tidak sehat iklim demokrasi yang transaksional. Nah, pertanyaan Mas Mamdu tadi cukup menarik. Kita ada 11 kabupaten kota yang bisa mencalonkan diri tanpa koalisi. Baik. Salah satunya Kabupaten Pekalongan. Lalu kemudian Kendal, kemudian Tegal, Kabupaten Tegal ya. Kabupaten Tegal, terus Kebumen, kemudian Kota Salatiga, Kabupaten Magelang, lalu kemudian Blora, itu. Nah, 11, lalu kemudian ada 7 yang memang kemudian kita ini akan mendapatkan ketua DPRD kalau amanat Undang-Undang MD3, gitu, karena pemenang. Nah, ada beberapa hal yang memang sudah mapan. Kabupaten Blora kita mengusung Pak Arif Rahman sebagai incumbent. Itu sudah keluar surat tugas atau sudah keluar surat tugas juga. Surat tugas. Ya. Selain Blora, Pak Arif Rahman? Pak Arif Rahman kemudian ada di Kabupaten Temanggung. Pak Fuad Hidayat berpasangan dengan Mas Bowo dari Gerindra. Surat tugasnya juga baru aja keluar. Lalu kemudian ada di Banjarnegara, Gus Wahid berpasangan dengan Demokrat Dr. Amalia. Lalu saya sendiri di Kabupaten Pekalongan berpasangan dengan Ibu Fadia. Beliau bupatinya, saya wakil bupatinya. Terus di Kabupaten Batang kita mengusung kader sendiri Pak Haji Fauzi Falas terkenalnya. Kita lagi mencari wakil. Ini siap dari sisi kemampuan, termasuk kemampuan logistiknya. Kemudian di Kabupaten Tegal kita masih ditunggu banyak pihak
mana menentukan siapa yang akan ditunjuk. Ada Ibu Umi yang incumbent tapi Petahana, terceda, petahana. Lalu kemudian ada Mas Ishak, ini lagi berkompetisi mereka. Lalu ini sama-sama kader. Kemudian Pemalang juga kita sedang noto kader sendiri. Kemudian Kendal, gitu. Kendal ini juga bisa mengusung sendiri. Ya kita sedang mencoba berproses. Ada pendekatan dengan Mas Diko sebelum Mas Diko Ke Semarang, ke Semarang. Ada juga dengan Ibu Tika dari PDI Perjuangan. Kayaknya agak condong ke sana ini setelah Mas Diko ke sana. Potensinya kita akan mendapatkan wakil di situ. Nah, lagi-lagi introspeksi atau apa namanya hal yang hari ini kita sampaikan kepada Tribuners bahwa partai politik dengan kompetisi yang sangat ketat begini, ada beberapa partai politik termasuk PKB yang memang harus ke depan ini memunculkan kader-kadernya, menciptakan figur-figur kadernya sejak dini. Karena kalau di tengah jalan begini tidak siap, banyak yang tidak siap. Maka kemudian meskipun pemenang akhirnya kemudian rela menjadi wakil. Realistis. Bukan secara matematis. Bukan secara matematis begitu. Itu kira-kira gambarannya. Kemudian di Wonosobo juga kita masang wakil. Banyak ya yang sedang kita berproses, rata-rata wakil Rata-rata wakil. Ya, kecuali Pak Arif Rohman dan nanti di Kabupaten Tegal yang memang settle begitu. Ada juga yang memang kemudian kayak di Kabupaten Pemalang ini figur yang memang kemudian akan kita usung dari pengusaha memang profesional. Nanti ya kemudian ber-KTA PKB begitu. Dengan boleh sebut nama? Siapa namanya? Pengusaha itu ya. Pengusaha. Ya di sana ada Pak Anom, lalu kemudian ada siapa sih satunya lagi yang justru mengarah ke sana ini. Oh, itu masih proses terus ya? Masih proses terus. Di Kabupaten Magelang ada Pak Edi Cahyana, yang Demak juga kita Pak Edi akan berproses menuju bupati-bupati begitu. Ya tinggal kita lihat nanti situasinya seperti apa. Oke. Dari 35 kabupaten kota itu yang kira-kira PKB bisa tembus nih, artinya menang lah gitu. Ya. Sudah dipasang target menang kan? Ya, pastilah. Berapa daerah? Kira-kira kita mau ngambil 16 ya. 16? Ya. Entah itu wakil atau bupati wali kota ya? Itu target menang begitu. 16 daerah? 16 ya. Artinya setengahnya dari setengah iyalah, dari 35 kabupaten kota begitu ya. Di Solo Raya kita juga lumayan, maksudnya mau diambil wakil begitu. Kayak di Boyolali yang memang merah, sangat total, merah ya. Sangat merah. Terus di Karanganyar begitu kita masih lumayan menjadi posisi bandul untuk posisi wakil. Baik. Ya kita doakan saja. Iya, terima kasih ini Mas Wamdu atas doanya. Menarik Tribuners, banyak hal yang bisa kita obrolkan pagi hari ini. Kita perbincangkan dengan Pak Sukirman sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng yang juga bakal maju di Pilkada Kabupaten Pekalongan 2024 mendatang. Saya doakan Pak, semoga besok lancar. Amin. Terima kasih sekali. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Tribuners dan Mas Mamdu yang mengundang kami. Iya. Baik, untuk closing statement silakan Pak untuk warga Kabupaten Pekalongan. Iya, Pilkada Kabupaten Pekalongan, seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kader partai juga. Ya, mari kita songsong Pilkada Kabupaten Pekalongan tanggal 27 November 2024 yang akan datang ini. Tahapannya sudah dimulai nanti pada 27 Agustus. Kita ikuti secara baik. Masukan, saran, kemudian kritik, dorongan ini akan menjadi visi misi khususnya bagi Ibu Fadia dan saya ke depan. Boleh dikatakan kita juga tidak bisa membiarkan bupati sendirian memimpin, membangun Kabupaten Pekalongan tanpa sinergi yang baik dengan seluruh masyarakat, khususnya partai politik. Saya sebagai bakal calon sudah berkomitmen kuat bahwa akan menciptakan harmonisasi di pemerintahan Kabupaten Pekalongan ke depan. Tanpa ada harmonisasi, proses pembangunan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Demikian Tribuners, perbincangan saya dengan Pak Sukirman.
Tunggu episode selanjutnya terkait pilkada di Provinsi Jawa Tengah ini. Saya Mamdu Adi Prianto, reporter Tribun Jateng. Terima kasih.